Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nasa Putri. Saya dari Gizi 2B dengan nomor NIM 1907026 Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nama-nama otot. Yang saya akan sebutkan adalah 3 jenis nama-nama otot. Yang pertama adalah origin and insertion. Yang kedua adalah function dari otot. Dan yang ketiga adalah location. Yang pertama adalah origin and insertion atau asal dan penyisipan. Dalam kali ini saya memberi contoh yaitu bicep brachii yang artinya adalah otot berkepala dua. Selanjutnya ada tricep dan yang terakhir ada quadricep. Dalam hal tersebut, penamaan tersebut diawali dengan huruf atau kata Latin. Yang pertama ada bi yang artinya dua, yang kedua ada tri yang artinya tiga, dan quadri yang artinya empat. Dalam hal tersebut, bicep brachii artinya otot berkepala dua, tricep artinya otot berkepala tiga, dan yang terakhir adalah quadri, otot berkepala empat. Selain bisa dinamai berdasarkan jumlah titik asal otot, otot juga bisa dinamai dengan penyisipan pada tulang tersebut. Salah satu contohnya adalah sternocleidomastoid, di mana sternocleidomastoid itu berada di bagian leher yang memiliki otot. Otot tersebut berasal atau bermula pada permukaan dorsal manubrium sternum dan sendi sternoclavicula dan menyisipkan pada tulang tubuh hyoid. Yang kedua adalah function. Kenapa function? Karena otot tersebut diberi nama sesuai dengan fungsinya. Misalkan risus. Risus berarti tertawa. Oleh karena itu, seseorang yang sedang tertawa disebut dengan otot risorius. Nah, dengan cara itu kadang-kadang bagian otot tersebut disebut dengan otot tertawa. Yang terakhir adalah location atau lokasi. Beberapa otot dinamai sebagai berikut karena memang lokasinya berada di titik-titik pada tulang tubuh manusia. Sebagai contoh adalah otot tibialis karena otot tersebut berada pada bagian depan tulang tibia. Selain itu, otot diberi nama karena letak posisinya dan lokasinya mengacu pada otot yang sama. Pertama adalah infra. Artinya adalah otot tersebut berada di bawah karena terletak secara caudal. Dan yang kedua adalah superior atau supra. Otot tersebut berada di atas karena terletak secara kranial. Dan yang ketiga adalah medialis atau medial yang artinya di tengah. Nah, selanjutnya adalah intermedius atau intermediate yang artinya adalah perantara. Dan yang terakhir adalah lateralis atau lateral, berarti ke samping atau menjauh dari garis tengah. Nama saya Hudatul Islahiyah, nomor NIM 1907026. Saya akan menerangkan dasar penamaan otot. Yang pertama adalah bentuk. Dalam bentuk ini ada deltoid muscle atau musculus deltoid. Otot ini itu berbentuk segitiga pada bahu. Kemudian ada trapezius muscle atau trapezoid. Itu adalah otot-otot yang sudut-sudutnya berada di leher dan di kedua bahu. Kemudian otot ini merupakan penyusun dari struktur punggung. Kemudian ada serratus anterior muscle atau musculus serratus anterior, itu berada di tulang rusuk, tepatnya di dinding lateral dada. Kemudian ada platysma muscle atau musculus platysma, itu berada di leher. Otot ini itu bentuknya datar. Kemudian yaitu ukuran atau size. Yang pertama itu ada vastus lateralis muscle atau musculus vastus lateralis, itu berada di paha dan merupakan bagian terbesar dan terkuat dari otot di paha. Kemudian ada pectoralis major atau mayor atau musculus pectoralis mayor, itu ada di anterior dinding otot tebal dan itu berbentuk seperti kipas. Itu ada di dada seperti yang digambar. Kemudian ada musculus pectoralis minor, itu ada di tulang rusuk. Ada gluteus maximus, itu ada di bagian belakang pinggul. Kemudian ada gluteus minimus, itu ada di bagian pangkal tulang paha dan merupakan otot terkecil dari 3 otot gluteus. Kemudian ada musculus flexor digiti minimi, itu ada merupakan otot kecil di jari kelingking. Kemudian ada musculus longus capitalis yang merupakan otot panjang dari kepala dan dada. Kemudian ada musculus abductor pollicis brevis, itu merupakan otot pendek di ibu jari. Saya Cut Asyura Yuzirma dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi serat otot dan action atau tindakan otot. Yang pertama ada orientasi serat otot, yaitu dibagi menjadi 3. Ada transferal, oblique, dan rectus. Transferal adalah otot melintang di bagian lidah. Nah, otot ini berada di intrinsik lidah. Fungsinya itu untuk mempersempit dan memperpanjangkan lidah. Yang kedua ada oblique, yaitu otot miring di eksternal perut.
Nah, ini terletak di bagian lateral dan anterior perut. Fungsinya itu untuk menarik dada ke bawah dan meregangkan rongga perut yang meningkatkan tekanan intraabdominal. Jadi miring eksternal kanan akan membengkokkan sisi kanan dan memutar sisi kiri. Yang ketiga ada rectus, yaitu rectus abdominis atau otot perut. Otot ini terdiri dari 8 segmen yang dipisahkan jaringan konektif yang disebut dengan fascia. Nah, rectus abdominis ini menjaga tulang belakang agar tetap stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan action atau tindakan otot. Yang pertama ada flexor, yaitu otot yang menyebabkan gerak fleksi atau menekukkan bagian tubuh, contohnya menekuk siku atau menekuk lutut. Yang kedua ada extensor, yaitu gerak ekstensi atau meluruskan bagian tubuh, misalnya siku dan lutut yang ditekuk tadi menjadi lurus kembali. Yang ketiga ada abduktor, yaitu gerak yang menjauhi badan, contohnya gerakan merentangkan tangan. Adduktor itu gerakan yang mendekati badan, contohnya mengembalikan tangan ke posisi semula yang tadi direntangkan. Yang kelima ada supinator, yaitu gerakan menengadah tangan. Yang ketiga ada pronator, yaitu gerakan menelungkup tangan. Dan selanjutnya ada elevator, yaitu gerak menaikkan anggota tubuh, contohnya mengangkat atau menengadahkan kepala seperti ini. Selanjutnya ada deprator. Deprator yaitu gerakan menurunkan anggota tubuh, contohnya menurunkan kepala, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada rotator, yaitu untuk melakukan gerak memutar pada bahu dan merenggangkan bahu. Otot rotator adalah stabilisator dinamis dan gerak sendi bahu dan berperan menyesuaikan posisi kepala humerus dan tulang belikat selama bahu bergerak. Rotator ini menempel pada tulang lengan atas dan pada tulang belikat. Yang ini berperan untuk membantu mengangkat dan memutar lengan kita dan menstabilkan sendi baru. Selanjutnya ada otot sphincter, ya adalah otot involuter yang tidak dapat diatur secara sadar, yang dapat membuka dan menutup sesuai keperluan. Nah, sphincter ini terdapat di beberapa bagian tubuh, yaitu seperti di anus, kantong empedu, ada di pupil mata, uretra, dan kerongkongan. Nah, untuk selanjutnya ada otot tensor, yaitu otot tensor fascia latea adalah otot yang bermasalah bagi banyak individu, berada di sisi depan bokong. Nah, gerakan ini memperkecil sudut persendian paha dan memperbesar sudut persendian lutut. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.